Halo Sobat Elektro, perkenalkan saya Dika. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan instalasi listrik pada rumah. Mari kita ke pembahasan berikut ini. Halo Sobat Elektro, setelah kita mengetahui simbol-simbol listrik dan komponen listrik dan juga pemasangan wiring instalasi listrik, selanjutnya kita akan mengetahui pemasangan instalasi listrik pada rumah. Instalasi listrik pada rumah bertujuan untuk mengetahui titik-titik mana sajakah yang kita akan dipasangi instalasi listrik itu tersebut. Nah, lanjut saja ke materi Sobat Elektro. Di sini ada yang namanya denah rumah. Sebelum kita membuat rumah, biasanya di sini ada yang namanya denah atau rencana pembuatan rumah itu sendiri. Di sini ada teras depan Sobat Elektro, di sini juga ada namanya ruang tamu, kamar tidur di sini ada 2. Dan di sini juga ada ruang keluarga, ruang makan atau dapur, kamar mandi atau WC, dan teras belakang. Selanjutnya Sobat Elektro, kita next. Di sini ada diagram satu garis pada rumah. Diagram satu garis adalah suatu gambaran yang dimana gambarnya itu hanya menggunakan satu garis listriknya ya Sobat Elektro. Ini salah satu contohnya. Ini adalah kWh meter atau MCB ya Sobat Elektro, digambarkan seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya saklar seri Sobat Elektro. Jadi saklar seri ini digunakan untuk mematikan dan menghubungkan arus tegangan atau sumber sekaligus atau bergantian Sobat Elektro. Jadi teras depan dan ruang tengah ini dihidupkan oleh satu saklar ya Sobat Elektro. Selanjutnya di sini ada yang namanya stop kontak Sobat Elektro. Jadi stop kontak di sini digambarkan seperti ini ya Sobat Elektro. Ini ada stop kontak. Next, di sini ada yang namanya saklar seri Sobat Elektro. Di sini digambarkan seperti ini. Seperti simbol yang dijelaskan ya Sobat Elektro. Saklar tunggal. Lanjut, di sini ada kamar mandi, kita menggunakan saklar tunggal Sobat Elektro, dan di sini juga ada stop kontak. Nah, di sini juga ada namanya saklar seri Sobat Elektro ya. Saklar seri, di sini dipasang saklar seri, dan di sini juga dipasang stop kontak Sobat Elektro. Nah, selanjutnya di kamar ada namanya lampu juga ya Sobat Elektro. Nah, fungsi dari pembuatan diagram satu garis ini adalah mempermudah di mana titik penempatan saklar, stop kontak atau lampu itu sendiri ya Sobat Elektro. Di sini kita menggunakan lampu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sobat Elektro. Untuk satu rumah di sini menggunakan 8 lampu dan menggunakan 2 saklar seri dan 4 saklar tunggal ya Sobat Elektro. Di sini stop kontak juga ada 5 Sobat Elektro ya. Nah, next. Selanjutnya ada yang namanya diagram pengawatan rumah. Nah, diagram pengawatan rumah ini biasanya digunakan untuk kelistrikan ya Sobat Elektro. Nah, setelah Sobat Elektro mempelajari tentang komponen-komponen listrik dan juga mempelajari simbol-simbol listrik. Nah, di sini juga Sobat Elektro ketemu langsung nih pengaplikasiannya dengan di sini diibaratkan dengan
KWH ya sobat elektro. Di sini ada kabel fasa, netral, dan ground ya. Kabel fasa di sini langsung lurus ya. Untuk netral di sini garis putus, garis putus, garis putus, sedangkan ground di sini garis putus, titik, putus, garis, titik, putus ya sobat elektro. Nah, seperti yang sudah dipelajari sobat elektro, di sini ada yang namanya saklar seri sobat elektro. Jadi dia bisa mematikan atau menghidupkan lampu sekaligus atau bergantian ya sobat elektro. Yang dimana kabel untuk memasukkan ke titik saklar itu hanya kabel pasa ya sobat elektro, masuk ke pasa dan output juga ke pasa, sedangkan netral itu berada di lampu ya sobat elektro. Nah, ini pemasangan pada stop kontak sobat elektro. Di sini ada yang namanya kabel pasa. Kabel pasa itu di sebelah sini sobat elektro, tengah ada ground, dan sebelah sini ada namanya netral. Jadi setelah sobat elektro mengetahui tentang komponen, simbol, dan cara pemasangan wiring, ketika pengaplikasiannya pun sama saja sobat elektro. Nah, di sini sama ya sobat elektro. Di sini juga sama. Di sini ada yang namanya saklar tunggal ya sobat elektro, dia menghidupkan satu lampu, kabel pasa, lalu ke lampu tersebut sobat elektro. Nah, ini adalah cara pemasangan wiring atau pengawatan pada rumah sobat elektro. Jadi ketika sobat elektro mengetahui komponen, simbol, dan cara pemasangan wiring, di pengaplikasiannya pun sama sobat elektro. Nah, ini adalah contoh diagram pengawatan rumah pada diagram pengawatan rumah ya sobat elektro. Selanjutnya ada diagram pemipaan rumah. Nah, di sini berfungsi untuk mengetahui berapa sih pipa yang dibutuhkan, panjangnya, dan tedos segala macam sobat elektro. Di sini biasanya dibuat untuk perencanaan RAB ya sobat elektro. Nah, ini adalah gambar KWH atau MCB ya sobat elektro. Dan ini adalah pemasangan pipa, ini tedos ya sobat elektro. Nah, ini adalah saklar yang tadi, dan kabel-kabel dimasukkan ke dalam pipa agar lebih mudah sobat elektro, lebih bagus, dan tidak adanya terjadinya konsleting atau digigit tikus sobat elektro ya. Nah, ini cara pemasangan pipanya. Di sini juga ada sobat elektro. Nah, begini sobat elektro. Jadi pada gambar atau diagram instalasi rumah biasanya ada namanya diagram satu garis sobat elektro, ada juga wiring atau pemasangan kabelnya, ada juga pemipaan rumah sobat elektro. Jadi ketika sobat elektro membutuhkan, ini adalah salah satu contoh konkret yang emang kita gunakan untuk sehari-hari sobat elektro. Nah, terima kasih sobat elektro, semoga ilmunya bermanfaat.